Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam warahmatullah. sahabat Sisi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda, jam berapapun ini. Senang sekali saya, Nuri, bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Kami dari childrencafe.com hari ini kembali mengadakan talk show online. Berhubung kita masih harus di rumah terus ya nih, sahabat. Jadinya mau nggak mau, kita baru bisa mengadakan, talk show berbentuk online. Juga dengan narasumbernya juga harus, berjarak atau online ya, sahabat ya. Tapi mudah-mudahan aja kali ini, topik yang kita bawakan ini, relevan dan juga bermanfaat buat kita sehari-hari, terutama untuk Anda para orang tua yang tertarik banget atau concern banget mengenai pola asuh atau, gaya atau parenting style begitu ya, sahabat Sisi. Oke, baiklah, kita hari ini akan membahas tentang salah satu pendekatan dalam parenting yang sekarang lagi hits banget. Sebetulnya sih sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, bahkan mungkin sudah hampir satu dekade, yang namanya positive psychology atau psikologi positif itu sudah, dikenal di dunia dan juga di Indonesia. Tapi untuk positive parenting sendiri yang merupakan bagian ya dari positive psychology, ini juga mungkin belum banyak yang membahasnya. Nah, kali ini kami sudah mendatangkan seorang sahabat kami yang, sangat tertarik dan juga, sedang mendalami begitu bisa dikatakan tentang positive psychology ini atau positive parenting ini, sahabat Sisi. Baiklah, langsung saja kalau gitu saya perkenalkan dulu narasumber kita pada kali ini adalah, seorang ibu, jadi perannya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Anaknya laki-laki semua ya, dua-duanya ya. Betul. Dan, beliau bilangnya sih, nyambi jadi psikolog. Jadi kalau ditanya peran atau profesinya tuh bukan psikolog gitu, tapi ibu 2 anak nyambi sebagai psikolog ya. Keren ya ini ya. Terus sekarang memang sedang belajar psikologi positif dan bagaimana mengaplikasikannya dalam parenting dan kehidupan sehari-hari. Dan kebetulan beliau ini juga adalah, teman saya waktu sama-sama menimba ilmu di Universitas Pajajaran. Tapi sekarang, home base-nya di Makassar. Langsung saja kita sapa Mbak Syarvia Lukman, SPSI, MPSI Psikolog. Saya biasanya menyapanya dengan Mbak Via. Halo, assalamualaikum Mbak Via. Waalaikumsalam warahmatullah, Teh Nuri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Nuri apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya di masa pandemi ini ya, Mbak Via. Amin ya robbal alamin. Makassar, cukup aman ya? Artinya zonanya bukan zona merah atau bahkan hitam ya? Kayaknya sih ya saya nggak terlalu update nih tentang berita. Karena di Tapi rumah kalau terus karena di rumah ya di terus rumah juga. dan nggak terlalu mau, banyak informasi tentang itu gitu. Tapi Mhm. orang-orang ya kayaknya udah mulai rame gitu di luar. Sudah mulai ini ya, adaptasi kebiasaan baru ya, Ya, gitu. Sudah mulai betul. menjalani new normal. Oke, Mbak Via, seperti tadi pengantar yang sudah saya sampaikan, kita kan hari ini mau belajar tentang positive parenting. Atau Iya. apa sih kalau di Indonesia kan apa sih istilahnya, pengasuhan positif atau gimana? Ya, bisa dibilang pengasuhan positif, kalau saya coba cari browsing-browsing lebih dikenalnya sih pengasuhan positif gitu. Oke baik. Mungkin kita biar lebih enak, istilahnya menggunakan istilah aslinya aja kali ya, positive parenting Boleh. aja ya, yang lebih lazim dan lebih sering didengar oleh masyarakat. Nah, ini kan sesuatu yang cukup baru, terbilang baru. Mungkin buat saya sendiri dan juga bagi para viewers kita, bagi para, penyimak talk show ini, bisa dijelasin dulu Mbak Via, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan positive parenting itu? Oke, terima kasih Teh Nuri. Mungkin saya, sekilas dulu ya untuk menyampaikan, yang nggak Mhm. ahli-ahli juga ya tentang, positive parenting. Saya kebetulan, memang senang dengan psikologi positif dan Mhm. mencari tahu apa sih itu, positive parenting. Mhm. Oke, kalau kita dari kata positif,
berarti positif, dan parenting itu adalah ya kalau bahasa Indonesianya pola asuh berarti ada interaksi antara orang tua dan anak gitu dengan Hmm. tujuan untuk mengembangkan potensi anak. Hmm. Nah, namun yang dimaksud dengan positif di sini adalah bisa dengan cara dengan kondisi yang dibuat secara positif untuk balik lagi mengembangkan potensi anak. Ini sebenarnya pendekatan sih, Teh Nuri, konsep psikologi positif ini. Caranya sangat banyak cara untuk melakukan teknik untuk positif parenting ini gitu. Mhm mhm. Oh, oke. Jadi yang tadi digarisbawahi adalah pendekatan, pengasuhan ke anak, tapi dengan cara, yang positif gitu. Jadi seperti menciptakan iklim positif gitu ya dalam mengasuh anak? Iya, betul. Kalau Oh. misalnya kita bandingkan mungkin zaman zaman saya, zaman Teh Nuri gitu, atau ada pola asuh dari orang tua dulu yang anggaplah otoriter atau keras. Mmm. Misalnya kita nggak bisa menolak, kita udah diatur gini gitu dari kecil dan kita takut banget gitu dengan orang tua. Nah, Iya. ini pendekatannya agak beda gitu. Meminimalisir ancaman, kekerasan gitu, tapi betul-betul kayak menghargai posisi anak, betul-betul dengan kasih sayang gitu. Itu Oke sih oke. yang lebih ditekankan. Dengan tujuan ya, anak akan bisa mandiri dan bertanggung jawab, 2 poinnya itu. Oh, oke. Jadi tujuan utamanya supaya anak lebih mandiri dan bertanggung jawab, tanpa Iya, melalui ancaman atau, ya, kekerasan atau paksaan dan sebagainya, begitu Mbak Via ya, ya? betul. Oke, baik. Kita kan mengenal kalau yang klasik itu kan pola asuh itu ada beberapa nih gitu. Ada yang Betul. tadi sempat disebutkan, ada, eee, otoriter, kemudian ada juga yang permisif justru, Iya, yang dibiarkan begitu saja gitu ya, atau iya, kurang mendapat perhatian dari orang tua. Ada juga yang autoritatif, Mbak Via. iya, Nah, katanya sih kalau yang autoritatif ini kan, agak balance gitu ya, anak diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, tapi dia juga ada batasan-batasan yang masih diterapkan oleh orang tua. Nah, jadi kalau positive parenting ini sebenarnya, agak mirip ke autoritatif atau tetap saja iya. ada perbedaannya gitu? Karena ini konsep sebenarnya jadi ya mungkin mirip-mirip seperti itu, cuman kan dari Mhm. pendekatannya yang tadi itu disampaikan ya, kayak, bukan berarti misalnya ini positif, akhirnya tidak ada batasan, semua terserah, enggak juga Ah, seperti itu gitu. iya Tapi iya. walaupun dengan ada batasan, dengan ada aturan, tapi caranya Mhm. yang lebih positif gitu. Misalnya gini, kalau dulu kita dengan, orang tua misalnya nih, apa ya istilahnya ya, misalnya nih kalau dulu zaman dulu, "Ngaji, ayo kalau nggak ngaji dipukul nih," gitu. Nah, Iya. kalau misalnya sekarang, enggak gitu, ya kita jadwalin ngaji ya, jadi ada sounding dulu, kita sebagai orang tua punya tujuan dulu, kenapa sih kita, mengarahkan anak untuk ngaji gitu di usia dini misalnya. Setelah itu disampaikan, diajarkan, dilatih, baru akhirnya menjadi kebiasaan gitu, nggak yang, "Nggak, kalau nggak ngaji nggak makan," gitu, misalnya. Iya betul, Tapi sadis gitu. ya, saya sempat ada klien gitu tuh, jadi kalau misalnya anaknya nggak terapi, dia nggak boleh makan bekelnya gitu. Jadi kan Oh. itu, keras ya, keras bukan memukul, tapi, itu keras dalam bentuk yang lain gitu, kan nggak seperti itu. Oke, jadi di positive parenting itu hal-hal seperti itu betul-betul dihindari, jadi sama sekali tidak ada? Mmm, Sebisa artinya mungkin gitu, karena artinya kan itu sebenarnya reinforcement negatif gitu ya, jadi semacam, memberikan punishment atau menarik menarik, hal yang dia sukai gitu kalau dia tidak mhm. mau melakukan sesuatu gitu. Jadi itu sama sekali dihindari ya Mbak Via ya? Enggak juga, tapi Oh. maksudnya, dengan cara yang tepat karena kan kalau, orang awam biasanya yang mengenal adalah bukan reinforcement malah, tapi hukuman dan reward dan punishment gitu. Padahal, Betul. itu, setahu saya itu sudah berusaha untuk ditinggalkan ya reward dan Mhm. punishment, tapi Mmm. bentuknya adalah yang tepat adalah konsekuensi. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Ketika perilaku kamu seperti ini, kamu akan mendapatkan yang seperti ini. Karena kalau hukuman reward itu, sudah tidak sejalan sih dengan, zaman anak yang sekarang gitu, beda dengan kita sebelumnya, di masa yang dulu.
Betul betul, saya setuju sekali. Memang bahkan ada istilah atau ada anggapan bahwa anak sekarang itu udah nggak bisa dikerasin ya, karena justru nggak akan masuk ke mereka gitu kalau misalnya Iya, dikerasin. Justru akan mental ya, Mbak Via ya? betul betul. Oke, baik. Nah, itu tadi kan, sekilas tentang positive parenting. Kemudian ada nggak sih prinsip-prinsip utama dari, positive parenting ini, Mbak? Oke, kalau yang saya coba ini ya, yang cari-cari nggak tahu beberapa, pendekatan yang lain atau tokoh yang lain mungkin, ada 3 prinsip utama sih yang dilakukan. Yang pertama itu adalah suportif, yang mendukung, yang betul-betul mendukung atau mensupport, untuk perkembangan anak. Yang kedua itu, apa sih, konstruktif. Jadi kayak, bukan hukuman, bukan ancaman, tapi betul-betul kayak kalaupun misalnya menyampaikan saran atau memberikan perlakuan tertentu, itu gunanya untuk, bukan memperbaiki, membina gitu, Mmm. konstruktif gitu ke anak. Kemudian yang ketiga adalah menyenangkan. Nah, menyenangkan ini dari cara dan mungkin dari situasi yang bisa kita bangun atau iklim yang kita bangun semenyenangkan mungkin. Oh, jadi ada 3 itu tadi ya mungkin, yang pertama suportif, kemudian yang Ya, kedua konstruktif, dan konstruktif. yang ketiga itu menyenangkan. Nanti mungkin untuk, cara-caranya atau pengaplikasian di rumah, kita akan bahas bersama-sama sahabat sisi di sesi yang kedua ya, Mbak Via ya. Jadi, sahabat sisi juga nggak cuman belajar tentang teorinya aja, tapi tahu juga gimana nih kalau di rumah saya menerapkannya seperti apa. Seperti itu ya? Jadi pertama itu Siap siap. suportif dulu, artinya suportif itu memberikan, dukungan begitu pada, Mhm, eee, perilaku anak yang diharapkan, begitu ya? iya, betul. Oke. Kemudian konstruktif itu tadi yang, eee Jadi membina, membangun, tapi tanpa adanya kekerasan atau ancaman. oke, dan Jadi yang kayak ketiga misalnya itu kamu harus melakukan ini, oh, oke tapi, oke, nggak pakai ancaman gitu. nggak pakai ancaman. Dan yang ketiga itu menyenangkan ya. Jadi, eee, kalau kita aja jangankan anak-anak ya Mbak Via, kita aja yang orang dewasa kalau situasi menyenangkan itu kita jadi lebih, apa ya, lebih mau gitu untuk melakukan apa yang diharapkan dari kita, ya nggak sih? Betul, Apalagi buat apalagi anak-anak ya. anak-anak gitu. Apalagi anak-anak kalau belum-belum mereka udah kesel duluan Udah gitu ya horor atau udah atau tegang, aduh atau udah. tegang atau takut, Ya, gimana mau ini ya, gimana mau, melakukan sesuatu yang kita harapkan gitu ya. iya, Oke baik, jadi 3 prinsip utama itu tadi. Nah kemudian, orang tua itu kan mungkin sudah banyak yang punya, pola-pola lama gitu ya Mbak Via. Tentu saja mungkin, agak sulit nih untuk langsung gitu ujuk-ujuk 180 derajat gitu berubah, "Oh saya mulai besok akan menerapkan positive parenting," gitu. Nggak bisa seperti itu juga ya. Oke, tapi paling betul. tidak kita harus paham nih tentang positive parenting. Sebenarnya, manfaatnya apa sih kalau kita paham atau tahu tentang gaya atau metode atau pendekatan yang satu ini? Iya, kalau manfaatnya akan sangat, baik untuk kedua belah pihak. Untuk Mmm, anak iya, untuk orang tua iya, gitu. Kenapa mhm, kedua belah pihak gitu? Karena dalam, pola pengasuhan ini kan interaksi antara kedua ini kan. Ketika misalnya, pengasuhannya positif, anak juga akan berkembang sesuai dengan potensinya, akan maksimal gitu, dan happy. Nah, mmm, orang tua pun, bukan hanya anak yang akhirnya jadi happy atau jadi sejahtera, tapi orang tua pun nggak yang gampang emosi, di situ akan ada proses gitu untuk meregulasi diri. Jadi sejahteranya anak juga akan jadi sejahteranya orang tua, mhm mhm. di, parenting ini. Tapi kalau tadi yang disampaikan Teh Nuri, sulit nggak ya? Orang tua kan udah punya, pola asuh sendiri. Tidak mudah, tapi juga bukan mustahil untuk dilakukan gitu. Karena misalnya kita aja ya, Teh Nuri ya, kita tahu teorinya misalnya, tapi untuk Iya, aplikasinya juga nggak mudah gitu. Karena betul. ya masing-masing ibu punya ujiannya masing-masing gitu, tantangan masing-masing. Iya, Kayak misalnya gini, saya misalnya dengan latar belakang, dari keluarga Bugis, mmm, itu ada value atau ada budaya tertentu yang itu terbawa gitu.
tanpa sadar mungkin sering saya keluarkan misalnya ancaman, itu tidak bisa dipungkiri gitu. Atau Hmm, misalnya, di keluarga kalau yang agak di barat misalnya orang Medan gitu, agak keras misalnya, suara juga hampir sama nih dengan Makassar, itu nggak iya. bisa dihindari gitu. Nah, tapi ternyata, yang saya hayati selama proses menjadi ibu adalah benar-benar, belajar gitu, oke, saya tahu nih tadi saya salah gitu, berarti apa yang harus saya lakukan. Kalau suara nadanya belum bisa diturunkan, minimal kata-katanya yang diubah misalnya. Hmm. Nah, itu banyak sih Tenuri, jadi dari pengalaman itu akhirnya jadi, oh oke, penting nih untuk kita orang tua untuk, refleksi atau evaluasi apalagi nih, apa yang salah, apa yang perlu diubah lagi, karena memang kita betul-betul tidak bisa lepas dari pola asuh yang kita terima sebelumnya. Iya, betul sekali, betul. Memang, karena kan kita sejak kecil juga, hidup dengan pola asuh yang sudah diterapkan oleh orang tua kita, begitu ya. Kemudian Betul, secara, apa ya, secara tidak sadar, mungkin secara sadar maupun tidak sadar, kita menerapkannya juga ke anak-anak. Eee, iya tapi tapi yang saya senang ya, Mbak Via, sekarang itu memang kelihatan sekali orang tua sudah jauh lebih concern terhadap perkembangan anak, setuju nggak sih? Jadi yang namanya seminar tentang anak, webinar atau kulwab atau apapun itu kayaknya penuh terus ya? iya. Cuman satu yang perlu dihati-hati nih, ada jebakan jebakan ini, jebakan seminar, jebakan apa ya, atau tsunami informasi istilahnya ya. Ah hah. Jadi rajin gitu ikut keluar, ikut ini, tapi nggak dicobain, nggak dilaksanain kalau kaitannya dengan parenting ya. Ya sama aja gitu. Karena Mmm, ini mau konsep manapun kan, balik lagi kita harus action, karena kita harus mencocokkan dengan tipe kita, gaya kita, cocok nggak gitu, sesuai nggak, mhm mhm. Oke, kayak jadi gitu mungkin sih. jangan mudah, apa ya, artinya nggak 100% atau plek-plek juga kita misalnya baru pulang dari seminar nih atau baru ikutan webinar, terus kita 100% mengcopy gitu, mencoba mengaplikasikan apa yang ada di situ. Soalnya itu tadi ya yang seperti Mbak Via bilang, kondisi setiap ibu berbeda, tantangannya berbeda, kondisi di rumah berbeda, respon anaknya juga beda gitu ya, tidak semua pola asuh itu pasti 100% cocok buat si anak. Bahkan ke anak Iya. anak sulung sama anak bungsu aja udah bisa beda ya? Wah, beda sekali. Masih punya Pengalaman masih pribadi. punya satu anak dengan punya 2 anak itu tantangannya beda. Apalagi kalau misalnya 3, itu akan ada ini tantangannya masing-masing gitu. Ini Jadi menarik. ya gitulah, Iya, betul. betul betul betul. Dan pastinya sahabat Sisi di manapun Anda berada juga mengalami tantangan-tantangan yang khas gitu, yang, hanya Anda dan anak Anda yang tahu gitu ya istilahnya. Betul, Hanya hanya Anda dan anak hanya Anda anak Anda dan Tuhan yang dan tahu Tuhan. gitu apa yang terjadi. Betul sekali. Dan itulah, kenapa kita juga perlu, mencari tahu gitu, kita terus terus belajar, terus memperkaya wawasan kita juga tentang pola-pola parenting atau pendekatan parenting yang terutama yang baru-baru ya. Mungkin yang lama Mhm, juga kita udah tahu, terus yang baru juga apa. Kalau merasa, cocok, kira-kira bisa nih diterapkan di rumah, jangan cuman, teorinya aja yang disimpan, tapi juga diterapkan di rumah, seperti itu. Oke, baik. Mmm, kalau positive parenting ini selain tujuan-tujuan itu tadi ya, selain biar anak lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, eee, artinya mereka bisa melakukan sesuatu itu karena kemauannya sendiri, bukan karena paksaan dan sebagainya. Bisa juga nggak sih Mbak Via, salah satu manfaatnya pencegahan supaya anak tuh terhindar dari perilaku-perilaku atau gangguan-gangguan psikologis di masa depan? Ada hubungannya nggak? betul, sangat erat sekali kaitannya. Karena Mmm, kenapa? Karena biasanya ya, yang kita sering hadapi ya, kasus-kasus mhm, itu adalah setelah kita tarik ke belakang, masalahnya adalah di keluarga, dari interaksi anak dengan orang tua. mmm, Eee, Kenapa akhirnya positif, parenting ini penting dan membantu untuk mencegah, perilaku menyimpang itu, karena ketika misalnya interaksinya bagus, interaksinya positif, bisa
kemungkinan besar untuk kebutuhan secara psikologis anak ini terpenuhi gitu. Hmm. Kebutuhan psikologis anak terpenuhi, relasinya lekat, attachment-nya lekat, dan itu akhirnya sangat membantu anak untuk optimal gitu, mengembangkan potensinya kemudian. Iya iya. Oh, oke, baik baik. Iya, ternyata ternyata memang erat sekali hubungannya ya? Iya, karena Mhm. yang baru-baru ini yang saya pelajari ya ternyata banyak banget tuh kebutuhan psikologis. Nah, orang tua kan kadang lupa tuh untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Yang dipentingkan adalah kebutuhan fisik, misalnya kebutuhan hal-hal lain yang mungkin itu bukan yang primer gitu. Padahal Mhm. psikologis ini sama dengan fisik gitu. Ketika ada yang tidak dipenuhi, itu bisa jadi akan menghambat gitu proses perkembangan selanjutnya. Kayak contoh misalnya kebutuhan bermain, itu ternyata adalah kebutuhan psikologis loh Teh. Jadi anak butuh untuk diberikan kebebasan bermain Iya di iya, betul. usianya. Mhm mhm. Sementara kalau kita suka gemes ya, ngelihat anak kita main terus gitu ya, Ya, berantakan, misalnya berantakan di berantakan ya. rumah, ya dan balik lagi ketika kita dalam proses itu parenting itu adalah kita sebagai orang tua mengevaluasi apa nih saya udah coba terapkan ini, aduh kayaknya ini nggak cocok, oke kita evaluasi lagi, jangan khawatir untuk menyesuaikan gitu dengan metode yang sudah dipelajari karena bisa jadi nggak sesuai misalnya dengan value atau nilai yang ingin kita tanamkan ke anak kita atau ke keluarga kita. Oh, oke. Mbak Via, mungkin sebelum menutup sesi satu ini, pertanyaannya adalah kalau misalnya orang tua, tertarik banget nih ingin lebih banyak tahu tentang positive parenting, sebetulnya dari mana sih cari sumber-sumber yang terpercaya gitu, atau sumber-sumber yang mudah didapatkan dan, pengaplikasiannya juga mudah nih? Silakan Mbak Via, mungkin ada tipsnya untuk memilih sumber-sumber terpercaya? Tentu dari Oke, psikolog ya, psikolog psikolog kondang ya juga, kita Syarvia bisa. Lukman juga bisa ya. Ya dari walaupun misalnya yang paling mudah kan sekarang kita semua udah rata-rata udah punya smartphone gitu. Nggak apa-apa dengan browsing, tapi kita jangan sekali ngambil gitu. Ada informasi ya udah diambil mentah-mentah, tapi kita bandingkan gitu dengan berbagai informasi yang lain. Hmm, Kemudian kayak dari Google, mau dari YouTube ataupun dengan mengikuti seminar, Zoominar misalnya atau dari kalau lebih mudah untuk menjangkau buku, banyak banget kok buku-buku sekarang yang berkaitan dengan positive parenting ini gitu. mhm mhm mhm. Mungkin yang Sama itu penting sih yang mhm, utama yang saya galakkan adalah itu sih Teh. Jadi apapun itu kita balik lagi ke diri kita. Kita sebagai pribadi ya yang harus aware gitu kebutuhan kita apa, metode belajar kita yang paling enak seperti apa. Apakah kita harus sharing misalnya dengan ahlinya, dengan psikolog, apakah kita tipe yang suka baca, apakah kita tipe yang ikut pelatihan. Sini kan banyak nih sekarang ada pelatihan iya, parenting berapa berapa seri misalnya, apakah ikutin itu atau yang mana gitu yang nyaman buat kita gitu. mhm mhm mhm. Jadi disesuaikan lah ya dengan tipe belajar kita juga seperti apa gitu ya, kebutuhan kita seperti apa, waktunya kita, berapa banyak kita Nah, punya waktu, iya, kondisi iya. finansial juga mungkin ya. Budget, ya. Kalau mau prima ya udah langsung aja browsing gitu. Atau dengerin Paling talk enak show tuh di ini, ini ya. Mhm. ya paling iya dengan talk show ini dengan misalnya buka website Children Cafe atau misalnya dengan lihat di YouTube itu banyak. Cuman Iya ya itu iya. perlu sharing-sharing aja untuk sharing. Iya betul. Nah, mumpung tadi barusan disebutkan, sahabat Sisi, kami juga mengingatkan untuk, silahkan main nih ke childrencafe.com. Kalau di YouTube channel ini, lebih banyak talk show, sementara kalau di childrencafe.com, Anda bisa membaca banyak sekali artikel tentang perkembangan anak, nggak cuman dari sisi psikologi ya, tapi dari berbagai bidang juga ada. Childrencafe.com. Mbak Via, nanti kita akan lanjut lagi ke sesi yang kedua atau bagian yang kedua, dan di sana nih kita akan bahas tentang pengaplikasian, positive parenting di rumah dan juga mungkin di setting-setting lain ya. Apakah tadi seperti yang sudah disampaikan,
Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, seperti apa prakteknya, mulai dari cara yang paling sederhana, mungkin ya Mbak Fia nanti akan di-share. Karena itu jangan kemana mana sahabat Sisi, kita akan ketemu kembali di sesi yang kedua.